Sistem akuntansi pembelian. Sistem akuntansi pembelian ini digunakan perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Yang pertama itu ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait itu ada 4 macam. Yang pertama, fungsi dagang yang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan. Yang kedua, fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang. Dan yang ketiga, fungsi penerimaan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis mutu dan kuantitas. Dan yang keempat, fungsi akuntansi itu bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian dan registrasi berkas yang keluar. Yang kedua, jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Di dalam jaringan prosedur tersebut ada 6 macam. Yang pertama, prosedur permintaan. Prosedur permintaan ini berfungsi untuk mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian. Yang kedua, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilik pemasokan. Di dalam prosedur ini berfungsi pembelian mengirim surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok. Yang ketiga, adanya prosedur order pembelian. Yang keempat, prosedur menerima barang. Di dalam ini adanya penerimaan barang yang melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu. Yang kelima, adanya prosedur pencatatan utang yang berfungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang terkait dalam pembelian. Informasi yang diperlukan oleh manajemen yaitu ada 6 macam. Yang pertama, jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali. Yang kedua, order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Yang ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Dan yang keempat, adapun total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Yang kelima, saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Yang terakhir, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Saya Anissa Yulia Putri dengan NIM 1916040032 akan melanjutkan materi yaitu tentang unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal ini dirancang untuk mencapai tujuan pokok pengendalian internal akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, menjaga aset atau persediaan dan liabilitas perusahaan atau utang dagang atau bukti kas keluar yang akan dibayar. Yang kedua, menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi atau utang dan persediaan. Untuk merancang unsur-unsur pengendalian internal akuntansi yang diterapkan dalam sistem akuntansi pembelian yaitu 1. Organisasi, yang kedua sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang ketiga praktik yang sehat. Organisasi. Yang pertama, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. Yang kedua, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang ketiga, fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. Yang keempat, transaksi pembelian harus dilakukan oleh fungsi gudang, fungsi penerimaan, fungsi pembelian, dan fungsi akuntansi. Yang keempat, bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Yang kelima, pencatatan terjadinya utang didasarkan pada bukti kas keluar. Yang keenam, pencatatan ke dalam kartu utang dan register bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, surat permintaan pembelian diotorisasi oleh fungsi gudang. Yang kedua, surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian. Yang ketiga,
laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan barang. Praktik yang sehat. Yang pertama, surat permintaan pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi gudang. Yang kedua, surat order pembelian yang bernomor urut dan tercetak yang dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian. 3. Laporan penerimaan barang yang bernomor urut tercetak dipertanggungjawabkan oleh fungsi penerimaan. Yang keempat, pemasok dipilih atas berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing. Materi selanjutnya yaitu bagan alir dokumen. Berdasarkan unsur-unsur sistem pengendalian internal tersebut dapat dirancang sistem pembelian bagan alir dokumen yang tertera pada gambar ini. Saya Muhammad Al-Rashid, NIM 1916040002 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu dokumen yang digunakan. Terdapat 6. Yang pertama, surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian suatu barang. Yang kedua, surat penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang. Yang ketiga, surat order pembelian. Terdiri dari berbagai tembusan. Tembusan yang pertama, surat order pembelian. Yang kedua, tembusan pengakuan oleh pemasok. Yang ketiga, arsip pemasok. Yang keempat, arsip tanggal penerimaan. Yang kelima, tembusan fungsi penerimaan. Yang keenam, tembusan fungsi akuntansi. Adapun dokumen yang keempat yaitu laporan penerimaan barang, yaitu untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima pemasok telah memenuhi jenis, kualitas, dan mutu. Yang kelima, surat perubahan order pembelian. Dan yang keenam, bukti kas keluar sebagai dasar pencatatan transaksi pembelian. Adapun materi yang selanjutnya yaitu catatan akuntansi yang digunakan. Terdapat 4. Yang pertama, register bukti kas keluar atau voucher register. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan voucher variabel prosedur, maka jurnal yang digunakan untuk mencatat terjadinya transaksi pembelian yaitu register bukti kas keluar. Yang kedua, jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat terjadinya transaksi pembelian. Yang ketiga, kartu utang. Dalam hal ini, kartu utang digunakan sebagai buku pembantu untuk mencatat utang kepada pemasok. Yang keempat, kartu persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, kartu persediaan digunakan sebagai mencatat harga pokok persediaan yang dibeli.